Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEAK MMCA CPA selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 2, dan tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 anggota, antara lain yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dia Triwijayanti dengan NIM 21055200005 sebagai presentator pertama. Ada pula rekan saya yaitu Louis Hendrik Saputra Malau dengan NIM 21055200018 sebagai presentator kedua, dan ada pula rekan saya yang ketiga yaitu Monica Krisma Handayani dengan NIM 21055200021 sebagai presentator ketiga. Sebelum kami presentasi dan menyampaikan materi, ada sebuah quotes orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oleh karena itu, maka izinkan kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi tentang Standar Audit 505 Konfirmasi Eksternal Revisi 2021. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas dalam Standar Audit 505 Konfirmasi Eksternal Revisi 2021 antara lain ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada ketentuan, dan yang kelima ada materi penerapan dan penjelasan lain. Di dalam pendahuluan ada 3 subbab, yaitu ruang lingkup, prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit, dan tanggal efektif. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, tujuan, dan definisi. Di dalam pendahuluan ada 3 subbab yang akan kita bahas satu persatu. Subbab yang pertama yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tentang penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor. Nah, penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor ini untuk apa sih? Penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330 atau Standar Audit 330 Revisi 2021 dan SA 500 atau Standar Audit 500 Revisi 2021. Nah, hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam SA 501 atau Standar Audit 501 Revisi 2021. Nah, kemudian subbab yang kedua yang akan kita bahas yaitu prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. SA 500 atau Standar Audit 500 Revisi 2021 ini mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit akan dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung kepada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut akan diperoleh. Standar audit atau SA juga mencakup generalisasi yang relevan terhadap bukti audit. Apa sih generalisasi yang relevan terhadap bukti audit? Ada 3 generalisasi yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, ada bukti audit akan lebih andal apabila ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Nah, generalisasi yang kedua yaitu bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor akan lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui penarikan kesimpulan. Generalisasi yang terakhir atau generalisasi yang ketiga yaitu bukti audit akan lebih andal apabila dalam bentuk format dokumen, baik itu dalam bentuk dokumen kertas, ataupun dokumen elektronik, ataupun melalui media lainnya. Oleh karena itu, tergantung kepada kondisi audit.
Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal apabila dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SE atau standar audit ini memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan ataupun andal. Standar audit atau SA lainnya juga mengakui bahwa pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Adapun beberapa contoh, antara lain contoh yang pertama yaitu SA 330 atau Standar Audit 330 Revisi 2021 ini membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Kemudian di samping itu, SA 330 atau Standar Audit 330 Revisi 2021 juga mengharuskan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Auditor juga diharuskan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Adapun contoh yang kedua yaitu SA 330 atau Standar Audit 330 Revisi 2021 ini mengharuskan auditor untuk dapat memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Nah, untuk melakukan hal ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan ataupun yang lebih andal, ataupun bisa juga keduanya. Sebagai contohnya, auditor dapat menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 atau Standar Audit 330 Revisi 2021 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan yang lebih tinggi yang diperlukan oleh auditor dengan tujuan untuk merespons risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik itu yang disebabkan oleh kecurangan ataupun yang disebabkan oleh kesalahan. Adapun contoh yang keempat atau contoh yang terakhir adalah SA 500 atau Standar Audit 500 Revisi 2021 ini mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang telah diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor apabila dibandingkan dengan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Setelah kita membahas pendahuluan, kita akan membahas tanggal efektif, tujuan, dan definisi.
Yang pertama, tanggal efektif. Kapan sih tanggal efektif dari standar audit itu? Tanggal efektif dari standar audit akan kita jelaskan di sini. SA atau standar audit ini akan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada ataupun setelah tanggal 1 Januari 2022. Setelah tanggal efektif ada tujuan. Tujuan auditor apabila ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan untuk memperoleh bukti audit yang andal. Kita sudah membahas pendahuluan, tanggal efektif, dan tujuan. Saatnya di sini kita akan membahas tentang definisi. Nah, untuk tujuan standar audit atau SA, ada pun istilah-istilah yang memiliki makna. Dalam standar audit ini, ada 5 istilah yang memiliki makna. Yang pertama ada istilah konfirmasi eksternal. Yang kedua ada istilah permintaan konfirmasi positif. Yang ketiga ada istilah permintaan konfirmasi negatif. Yang keempat ada istilah tanpa respons, dan yang kelima atau yang terakhir ada istilah penyimpangan. Mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya, apa sih arti ataupun makna dari kelima istilah tersebut? Nah, mari kita bahas satu persatu makna ataupun arti dari kelima istilah tersebut. Kita mulai dari istilah yang pertama, yaitu konfirmasi eksternal. Makna dari konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respons tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik itu dalam bentuk kertas ataupun secara elektronik ataupun bisa juga melalui media lainnya. Kemudian selanjutnya adalah makna dari istilah kedua ataupun makna dari istilah permintaan konfirmasi positif. Adapun makna dari istilah permintaan konfirmasi positif adalah suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju ataupun pihak yang dikonfirmasikan tersebut tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi ataupun menyediakan informasi yang diminta. Setelah itu adalah makna dari istilah ketiga atau makna dari istilah permintaan konfirmasi negatif. Nah, di sini makna dari istilah permintaan konfirmasi negatif adalah maknanya kebalikan dari makna dari istilah permintaan konfirmasi positif. Apabila makna dari permintaan konfirmasi positif adalah permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju ataupun tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Sedangkan makna dari istilah permintaan konfirmasi negatif ini adalah kebalikannya, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor apabila hanya jika pihak yang dikonfirmasi tersebut tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Kemudian setelah itu ada makna dari istilah keempat, yaitu makna dari istilah tanpa respons. Makna dari istilah tanpa respons sendiri adalah
suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespons sebagian ataupun secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena adanya ketidaksampaian ke tangan pihak yang dikonfirmasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah makna dari istilah kelima ataupun makna dari istilah terakhir, yaitu makna dari istilah penyimpangan. Makna dari istilah penyimpangan sendiri adalah suatu respons yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan ataupun informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Perkenalkan, nama saya Lucian Saputra Malawi dengan NIM 210552 0018. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi yang saya bawa: ketentuan prosedur konfirmasi eksternal, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, hasil prosedur konfirmasi eksternal, konfirmasi negatif, dan yang terakhir, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Kita akan membahas materi yang pertama, ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Ketika prosedur konfirmasi eksternal digunakan, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, mendesain permintaan konfirmasi, mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku, pada pihak yang dikonfirmasi. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Yang ketiga, melaksanakan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Ketika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan handal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut pada pihak yang bertanggung jawab. Hasil prosedur konfirmasi eksternal dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, yang kedua, tanpa respon, yang ketiga, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang keempat, penyimpangan. Kita akan membahas yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. Ketika auditor mengidentifikasikan faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Ketika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko, kesalahan penyajian material yang relevan, yang termasuk risiko kecurangan, serta sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Yang kedua, tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Yang ketiga, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ketika auditor telah menentukan bahwa
Respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas auditor dan pendapat auditor berdasarkan SA 705 Revisi 2021. Yang keempat, penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Materi yang keempat, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substansif tunggal untuk yang ditujukan untuk suatu risiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal berikut. SA 260 Revisi 2021, komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola. SA 705 Revisi 2021, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Auditor telah menentukan risiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan homogen. Diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah, dan auditor tidak dapat menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Materi yang kelima, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan handal, ataukah bukti audit lanjutan diperlukan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Monica Krisma. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Monica Krisma dengan NIM 2105520021. Di sini saya akan menjelaskan bagian standar audit 505 Revisi 2021 bagian materi penerapan dan penjelasan lain. Nah, bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama prosedur konfirmasi eksternal. Selanjutnya, penolakan manajemen untuk mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang ketiga, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang keempat, konfirmasi negatif. Yang kelima, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi penerapan dan penjelasan lain bagian prosedur konfirmasi eksternal. Jadi di sini ada A1 yang berisi prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Jadi konfirmasi ini itu dapat juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antar entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan atau side agreement. Nah, jadi A1 ini termasuk menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Selanjutnya, untuk memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi, yaitu A2 yang berisi, yaitu bagian A2 yang berisi tentang respon atau permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan, kemudian akan dikirim kepada pihak yang dikonfirmasi.
Nah, jadi pihak yang dikonfirmasi ini itu yang diyakini oleh auditor untuk mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Jadi sebagai contohnya, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi tersebut ditunjukkan merupakan orang yang paling tepat di institusi tersebut, di institusi keuangan tersebut, kemudian untuk bisa dimintakan konfirmasi. Selanjutnya, yang termasuk mendesain permintaan konfirmasi yaitu bagian A3 yang berisi tentang format permintaan konfirmasi dapat mempengaruhi tingkat respons konfirmasi. Jadi A3 ini berisi format permintaan konfirmasi yang secara langsung itu mempengaruhi tingkat respons dalam konfirmasi atau keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon tersebut. Selanjutnya, untuk A4, bagian A4 itu berisi tentang faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi. Jadi faktor-faktor tersebut itu yaitu faktor asersi yang ingin dituju, yang kedua risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga faktor susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Selanjutnya ada pengalaman sebelum tentang audit atau perikatan serupa. Selanjutnya ada metode komunikasi, itu sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Selanjutnya ada otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Jadi pihak yang dikonfirmasi ini hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otoritas manajemen. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktor kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespons atau menyediakan informasi yang diminta. Nah, jadi sebagai contohnya itu jumlah faktor secara individual dibandingkan total saldo. Selanjutnya, bagian A5 itu berisi tentang sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus. Nah, jadi permintaan konfirmasi eksternal positif ini itu meminta pihak dikonfirmasi dengan cara menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan. Jadi atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasi. Nah, hal itu untuk menyediakan informasi. Jadi suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif itu biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Nah, namun ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tersebut tanpa melakukan verifikasi apakah informasi tersebut adalah benar atau salah. Jadi auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi, dan juga menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Nah, di sisi lain penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong itu dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah. Jadi hal tersebut karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya,
Untuk bagian A6 itu berisi tentang penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat. Jadi permintaan tersebut dialamatkan itu termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi tersebut dikirim. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti permintaan konfirmasi tersebut, yaitu ini termasuk bagian A7 yang berisi tentang auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Jadi sebagai contohnya, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang tersebut atas akurasi alamat awal untuk mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Selanjutnya, untuk bagian kewajaran atas penolakan manajemen, yaitu bagian A8 yang berisi tentang suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi. Mengirimkan permintaan konfirmasi. Jadi penolakan tersebut itu untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi yang merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk memperoleh auditor. Nah, oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Nah, suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan. Nah, jadi hal tersebut itu karena dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Nah, jadi auditor ini harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut, karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan bahwa manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan tersebut. Selanjutnya, bagian untuk mengimplikasi penilaian risiko kesalahan penyajian material, yaitu bagian A9. Nah, A9 ini berisi tentang auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material. Jadi auditor tersebut dapat menyimpulkan dari evaluasi tersebut untuk merevisi penilaian risiko kesalahan atas penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan standar audit 315 bagian standar audit 315 revisi 2021. Nah, sebagai contohnya itu, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, nah ini dapat mengindikasikan bahwa faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan standar audit 240. Kemudian untuk prosedur audit alternatif, yaitu bagian A10. Nah, A10 ini berisi tentang prosedur audit alternatif yang dilaksanakan dapat saja berupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas. Nah,
prosedur tersebut itu juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Selanjutnya, hasil konfirmasi eksternal. Bagian kendala respon terhadap permintaan konfirmasi, yaitu bagian A11. A11 yaitu berisi tentang meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada kendalanya. Nah, jadi semua respon konfirmasi tersebut itu membawa beberapa risiko dari interupsi, perubahan, atau kecurangan. Jadi risiko tersebut ada terlepas apakah balasan tersebut diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Jadi faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas kendala respons tersebut itu mencangkup yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Selanjutnya untuk A12 yaitu berisi tentang proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengirim informasi dalam format elektronik tersebut. Nah, jadi sebagai contoh itu dengan jadi sebagai contoh untuk proses konfirmasi elektronik yaitu dengan faksimal atau email. Jadi hal tersebut mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Nah, suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik itu dapat menurunkan risiko ini. Jadi jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, maka keandalan tersebut yaitu balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Sebagai contohnya itu seperti melalui enskripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Selanjutnya untuk bagian A14. A14 ini berisi tentang auditor diharuskan untuk menentukan apakah memodifikasi untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan tersebut, terhadap keandalan informasi tersebut yang digunakan sebagai bukti audit. Nah, jadi auditor ini diharuskan untuk memodifikasi keandalan tersebut ya. Kemudian A15 itu berisi tentang suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal. Hal tersebut itu karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor, bukan merupakan respon tertulis. Namun pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, nah auditor ini mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Nah, jika respon seperti tersebut tidak diterima, maka auditor itu akan mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Selanjutnya untuk
Bagian A16 berisi tentang suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunanya. Nah, pembatasan tersebut itu tidak perlu mengurangi keandalan respons tersebut sebagai bukti audit. Selanjutnya bagian 17 berisi tentang pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi audit. Kemudian bagian A18 ini berisi tentang contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor. Nah, contohnya tersebut, yang pertama untuk saldo akun piutang, yaitu memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Kemudian contoh berikutnya untuk saldo akun utang, yaitu memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya, seperti catatan penerimaan barang. Selanjutnya bagian 19, yaitu berisi tentang sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Nah, jadi permintaan konfirmasi yang tidak dibalas tersebut dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Nah, dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit tersebut yang sudah direncanakan. Selanjutnya bagian 20 yaitu berisi tentang dalam kondisi tertentu auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Jadi kondisi tersebut itu dapat mencangkup yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang selanjutnya, faktor risiko kecurangan khusus, yaitu seperti risiko manajemen mengesampingkan pengembalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan dan atau manajemen untuk mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dan entitas. Selanjutnya A21 berisi tentang penyimpangan yang tercatat dalam respons terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Nah, ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor itu diharuskan untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian tersebut mengindikasi adanya kecurangan. Nah, selanjutnya bagian A22 itu berisi tentang beberapa penyimpangan yang tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Jadi sebagai contohnya itu auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respons terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Selanjutnya bagian A23
A23 ini berisi tentang kegagalan dalam menerima respons atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Selanjutnya, bagian pengevaluasian atas bukti yang diperoleh yaitu A24 berisi tentang saat mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi. Nah, jadi hasil konfirmasi tersebut yaitu yang pertama suatu respon dari pihak yang tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang disediakan yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua yaitu suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Dan yang terakhir suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Selanjutnya bagian A25 yang terakhir yaitu ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah audit yang cukup dan tepat telah diperoleh. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Materi yang kami dapat berdasarkan dokumen standar audit 505 revisi 2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.